Kalau dibandingkan yang lalu itu 95, yang lalu itu 94,57% ya. Iya. Jadi Naik, tapi tetap naiknya dikit banget ya. Ya, tapi semangat aja ya. Yang penting apa Bu prosedur kita Bu? Masih menduduki peringkat kelima, tapi ini pertama ini sekarang. Jadi kemungkinan takutnya semakin banyak kasusnya ya. Jadi harapannya jangan sampai ada kasus banyak lagi. Jadi terus diingatkan terus warganya untuk PSN untuk semantik mandirinya terutama ya itu harus digiatkan. Jadi ibu-ibu kan hanya memantau. Bendara dan Pak RT juga yang mewakili ya, ibu-ibu kader Jumantik ya dari RW 01 sampai 10 dan khususnya di RW 05 ya para kader Jumantik RT-nya ya, terus Kapuskesmas Kelurahan beserta jajarannya ya, terus teman-teman saya nih dari kelurahan ada Pak Sekel, ada Bu Enti, Pak Pendi dan yang lainnya ya, tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih atas kegiatan ini berjalan ya. Yang kedua saya sampaikan yang tadi untuk KJP ya, Kartu Jakarta Pintar ya. Jadi Kartu Jakarta Pintar itu tidak ada di kelurahan, anggarannya itu tidak ada di kelurahan, tetapi ada di Suku Dinas Pendidikan ya. Biar ibu-ibu ketahui, pihak kelurahan hanya apa? melegalkan. Bukan melegalkan. Ngapain Pak? Ya. Ngapain Pak? Jadi pihak kelurahan hanya mengusulkan, ya. Nanti yang bisa menentukan itu dari pihak sekolah, ya. Jadi kalau ada yang belum dapat dari Desember sampai dengan Maret, ya Bu ya, yang pojok, ya. Nah, itu nanti ditolong pertama ditanyakan dulu kepada gurunya Bu ya, yang bertanya tanyakan dulu kepada gurunya. Setelah ditanyakan kepada gurunya, nanti ibu dapat kabar apa, ibu ke kelurahan ya. Nanti saya di dalam rapat mingguan biasanya hari Senin nanti itu saya bahas ada berapa orang di lingkungan ibu. Ada 3 Pak. Iya, nanti ibu kesana dulu ya, ibu kesana dulu ya, nanti ibu tanya ada berapa di lingkungan ibu. Jadi dengerin saya dulu ya, ibu tanya dulu di sana. Nah, prosesnya ibu tanya dulu di sana. Setelah ibu tanya di sana ya, jawabannya apa dari pihak sekolah, nanti ibu ke kelurahan ya. Nanti dari kelurahan saya bikinin surat ya, nanti saya langsung ke Pak, saya udah nanya dari pihak sekolahan. Kata pihak sekolahan dia nggak tahu menahu, kan yang bikin itunya dari Sudin gitu dia ngomongnya. Ya, oke ya, dia nggak tahu menahu ya. Nanti di dalam rapat minggu hari Senin besok saya bahas ya. Biasanya udah diperpanjang Pak di sekolahan SMK-nya, udah diperpanjang tapi nggak keluar. Saya tanya begitu, jawabnya begitu, bilang dari sananya gitu. Ya, nanti saya bawa ya di rapat minggu ya, sabar ya. Nanti ibu tanya Bu Eti hari Senin hasilnya apa. Umur dia 7 bulan ya, di sini baru 2 bulan, taruhlah baru sebulan setengah atau segala macam ya. Sisanya dia di Cimanggis. Mungkin dari Cimanggis sudah terjadi hal seperti itu. Nah, pas datang ke kita kena batunya, tapi kan itu sudah resiko. Dia tinggal di kita, KTP-nya di kita. Nah, jadi kita perlu kejelian. Jadi perlu yang namanya ibu-ibu selain daripada kegiatan Jumantik itu mantau jentik ya, yang tadi dibilangkan sama Bu Kepala Puskesmas Kelurahan harus memberikan edukasi ya. Jadi selain memberikan edukasi, reward, punishment, tahu reward gak? Nggak tahu. Penghargaan, punishment, hukuman ya. Jadi harus memberikan yang seperti itu. Jadi kalau ada lagi di situ ya ibu harus kasih punishment, hukuman ya. Nah, ini udah megang SK-nya belum? Yang masalah DPD megang nggak? Hah? Udah dibagiin belum Bu Edi? Ya. Nah, besok Senin ambil di kelurahan. Jadi besok kalau yang masih ada lagi suruh baca. Nih baca Bu. Kalau masih ada lagi kena, ada jentiknya, itu kena hukuman. Nih perdanya, peraturan daerahnya. Kenapa ibu harus mengikuti perda? Karena ibu warga negara Jakarta.
Kalau ibu warga negara Cimanggis ya nggak usah ikut Perda DKI. Karena ibu warga negara Jakarta ya harus ikut Perda. Bawa tuh, suruh baca. Ini saya bukannya main-main nih, ada. Ya. Nah, nanti Bu Eti kasih ya ke kantor ya. Ya seperti itu. Ya, Pak, udah dapat. Kan kita kasih ke RT, berarti harus RT yang nyebarin apa gimana, Pak? Ibu bawa. Jadi setiap ibu melakukan aktivitas ibu bawa. Enggak, soalnya kan saya kasih ke RT. Iya, nggak apa-apa. PT kasih buat ngasih keluarganya, tapi ibu bawa. Oh iya. Di saat ibu lihat kan setiap misalnya sehari 2 kali tinjau. Ternyata di situ ada lagi kasih unjuk nih perdanya. Ya. Ada dendanya sekian. Ya kalau misalnya ibu nggak mau ya nanti pihak kelurahan yang datang. Ya gampang Pak RW, nggak usah dikasih aja KTP-nya atau pelayanan, nggak usah. Orang dia nggak mau ngikutin aturan pemerintah DKI Jakarta, ya harus dikasih punishment. Ya nanti juga Pak Gubernur nggak marah lah, masa Pak Gubernur marah? Kenapa orang dia nyusahin warga? Kenapa gara-gara satu rumah jentik semuanya kena? Yang rugi kan warganya. Jadi yang namanya warga itu harus berpartisipasi, ya sesama warga, terutama ya warga harus ikuti aturan pemerintah daerah. Ada perdanya yang harus dijalani, jangan buang sampah sembarangan, itu ada perdanya. Ya, kalau ada kasus DBD, ada jentik, ada perdanya. Jadi semua itu diatur, karena kalau tidak diatur negara itu berantakan. Ya, kayak sekarang aja nih kalau nggak diatur nih, kalau lagi kita ngomong yang di belakang arisan kan sama aja, ya kan? Nggak nyambung. Ya, ikat sepat. Nggak nyambung kan? Jaka sembung bawa kolok. Nah, berarti kan ibu-ibu udah paham. Ya, bukan nyimak tadi, pas dilahirkan sepat langsung beda kan nyimak. Ya. Jadi seperti itu ya, saya sampaikan kenapa seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu, ibu turun ke lapangan juga nggak efektif tadi saya sampaikan. Ya, jadi harus seperti itu, ke masyarakat diberikan edukasinya, ya dikasih reward atau punishment. Kalau nggak kena ya ucapan makasih, ya rewardnya, ya. Terus juga jangan sampai ya namanya itu putus hanya di nyari jentik aja. Ditanya, Bu, ada bayinya gak? Ibu punya bayi gak? Kalau punya, udah dibawa ke posyandu belum? Udah ditimbang belum? Nah, tanya, ibu ada lansia gak? Kalau ada lansia, coba tanya, udah pergi ke puskesmas belum? Dicek, ya, seperti itu, ya. Kalau burung gimana Pak? Perdanya nggak Pak? Kenapa? Burung ada perdanya. Nah, dia punya banyak tuh Pak. Ya, burung ada perdanya. Ini apalagi musim hujan kayak gini nih, burung dara nih, ya. Ayam banyak ayam Pak, ayam. Ayam apa nih? Ayam piaraan. Ya. Enggak, kalau ayam Bangkok itu kan ada sertifikasinya, makanya saya nanya ayam apa? Ayam piaraan. Hah? Ayam biasa. Ayam kampung. Ini yang belakang ngomong iya, main handphone dia. Kalau ngomong sama orang liatin gitu. Pak, punya sertifikat ayam piaraan. Ayam kampung. Nah, kan saya bilang tadi ayam Bangkok, makanya dengerin. Gitu. Jangan main handphone aja, ya. Nanti kalau main handphone sampai selesai, ya. Mau WA saya silakan ya, ada nih. Ya seperti itu ya. Jadi saya sampaikan. Nomornya dong. Nah, semua ada aturannya. Jadi nggak bisa kita hidup ya sendiri. Kalau hidup sendiri namanya di gunung. Di hutan ya. Jadi jangan hanya datang jumantik aja lihat, tapi tanya ya anaknya sekolah nggak? Ya, ibu harus bisa memberikan edukasi seperti itu. Karena apa? Ibu ini tampung tantra. Saya yakin kok selain jumantik, ibu ikut posyandu juga. Kalau sampai kayak gitu minta dibikinin, sekarang ini saya mandiin sini. Ya. Jadi harus punya empati diri sendiri. Itu kan buat ibu-ibu, bukan buat saya. Itu benar ya Pak, BPJS itu nanti tahun 2019 kalau mengurus surat menyurat kendaraan bermotor harus disertakan itu. Nah itu saya belum dapat informasi. Ya.
Ya, saya belum dapat informasi. Soalnya kemarin yang pas ada layanan itu ketuk pintu layanan dengan hati, dia ngejelasin begitu. Iya, nggak apa-apa. Saya belum dapat informasi, mungkin nanti dari dokter bisa. Tapi BPJS wajib punya. Ya, gratis kok. Cuman bawa KTP sama kakak doang ke puskesmas. Susah amat, ya. Makanya saya bilang empati hatinya belum ada. Jadi buat diri sendiri aja susah. Makanya saya bilang kalau mau minta dibikinin sini saya mandiin. Ya, itu BPJS. Yang ke-7 nih ini saya sampaikan. Yang 8 ya apa? Kartu Jakarta Pintar yang tadi diomongin. Ya. Ayo yang di belakang yang mau arisan. Ya, nanti jadi nggak dengerin dulu. Nanti kalau ada waktunya ngomong. Ya, ada waktu bertanya. Ya, seperti itu biar kita efektif. Ya. Tadi 8 saya sampaikan. Kartu Jakarta Pintar, sampaikan. Yang belum punya siapa? Yang belum mau bikin siapa? Yang belum punya suruh datang ke kelurahan. Kita dari kelurahan punya hak untuk mengusulkan ke Sudin Pendidikan untuk ya warga saya mendapat kartu Jakarta Pintar. Kenapa seperti itu? Fasilitas yang ada di pemerintah gunakan. Karena apa? Itu semua dapatnya dari mana? Dari ibu semua, bapak-bapak semua yang hadir di sini yang kontribusinya ada kepada pemerintah untuk bayar pajak. Semua itu dari pajak. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak tapi ibu-ibu nggak mau manfaatkan BPJS gratis, KJP ya kan dapat, ya kan rugi ya. Ke puskesmas tinggal ngomong ke dokter, datang modal kaki doang rugi. Ke puskesmas kan gratis, ya kan. Seperti itu rugi. Jadi saya sampaikan sama ibu-ibu, kenapa saya sampaikan seperti ini? Biar semua itu berjalan. Ya, pemerintah punya program bagus, ya kan, ngambil daripada partisipasi ibu-ibu bapak di sini, pajaknya ibu-ibu dapat juga, ya, menikmati hasil daripada pajak itu. Ya, saya sampaikan seperti itu. Terus yang ketiga saya sampaikan, tolong kepada ibu-ibu, ya, bapak yang ada di sini, ya, kita Januari ini 2 loh. Kelurahan lain baru 1, ya, Kebon Baru doang 4, ya. Kalau kita 2, ntar Februari nambah lagi repot lagi, karena diakumulasi ya saya sampaikan. Tolong, ya sekali lagi saya sampaikan tolong kerjasamanya harus rutin. Tadi saya lihat 1 RT paling cuman 15-13 rumah, bener gak tuh? Hah? Benar 15 rumah Pak diperiksa. Iya, memang 1 RT masih cuma ada 15 rumah. Banyak Pak, tapi kan waktunya Itulah yang saya sampaikan sama ibu-ibu. Makanya jangan ngerumpi dulu, ya. Saya sampaikan dari awal tuh ada perdanya. Ya, sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, ya, sekali periksa aturannya berapa rumah? 15. Iya, berapa? 30. Hah? 200 bangunan dibagi 4. Ya kan 1 bulan ada 4 minggu. Iya, kan 4 minggu nih, baru nanti dibagi lagi kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kurang berarti kan nggak efektif. Saya sampaikan tadi, ya, nggak efektif. Jadi saya sampaikan, ibu dari dulu teriak-teriak. Saya bukan hanya jadi lurah di sini aja, di lurah lain juga teriak-teriak kan. Pak, cuma 77.000, Pak, cuma 77.000. Pemerintah dengar aspirasi, ya. Oh, oke, dinaikin, berapa? Ya, paham ya? 3 tuh, ya. Nah, saya bisa nih sampai jam 12. Mau nggak? Enggak ya? Belum masak yang belakang ya? Teriaknya kenceng banget. Ya. Jadi seperti, maaf, di RT saya kan ada anak yang putus sekolah. Gimana prosedurnya biar siapa namanya? Bawa KTP-nya, bawa kakaknya, orang tuanya suruh datang ke kelurahan. Ke Bu Eti, bagian Kesmas. Nanti dari Bu Eti kita data, ya, kita bikin surat, kita usulkan kepada pemerintah. Bisa melalui Sudin Sosial nanti atau dari pendidikan. Iya, yang kurang mampu. Ya, ramai juga ibu-ibu ya.
Kalau burung kenari itu, waduh, loper tuh, vokal super. Cat. Ya. Yang keempat saya sampaikan, ini udah musim pancaroba, ya, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, ya. Kita aja manusia seperti ini, apalagi anak kecil yang sudah dewasa, apalagi anak kecil, ya. Nah, ini sudah waktunya nih yang seperti ini, nyamuk paling demen, ya. Dia masa itunya 3 hari, jadi nyamuk paling demen. Di saat ada airnya bisa jadi, ya. Nanti kalau airnya nggak ada, hilang. Nanti kalau ada ini lagi. Nah, kan hujan udah jelas nih, karena panas. Nanti 2 menit, 3 menit hujan lagi. Nah, nanti panas lagi, hujan lagi. Nah, itu demennya nyamuk, ya. Karena nyamuk DBD ini demennya di tempat yang bersih, ya. Air hujan kan bersih, ya, bersih. Datang ke lubang, genangan jadi. Ya. Jadi saya nggak bisa memasakkan juga kepada ibu harus 0, harus 0, enggak. Tapi minimal, ya, ibu lakukan. Kalau sudah ibu lakukan apa yang tadi disampaikan, insya Allah akan mengurangi, ya. Nggak mungkin sempurna, ya. Paham Bu, ya? Jam 10:20, ya. Itu yang keempat. Yang kelima saya sampaikan, ini 4 Romawi dari yang tadi 78, ya. Yang kelima saya sampaikan, jangan lupa besok, ya, tanggal 15, ya. Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Tolong partisipasi masyarakat, Ya Pak. ya. Ibu, ya, nanti pas lagi nyenter nih, lagi ini ngomongin, Bu, jangan lupa ya tanggal 15. Nggak apa-apa, penyambung lidah daripada pemerintah. Karena ibu salah satu juga agen pemerintah. Jadi harus disampaikan tanggal 15 jangan lupa, ya, kita nyoblos, ya. Terus juga saya sampaikan kepada ibu-ibu, tolong bantu bapak-bapaknya pada TPS yang ada di RW 05. Kenapa saya sampaikan bantu? Bikin suasana TPS itu yang nyaman, yang enak. Ya namanya pesta gimana sih? Ini kan pesta rakyat, ya. 5 tahun sekali, ya. Milih pemimpin, ya. Nah, jadi saya minta tolong partisipasinya ibu-ibu. Gimana supaya tempat TPS itu nyaman. Kalau kurang pot, Pak RW minta tolong dong, potnya nih kurang. Oh, Pak RW sepi banget nih, kayak di kuburan. Nah, saya mau bantu ya, apa namanya, tim radio, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Pak pakai musik. Ya emang kenapa? Kan yang udah adem. Adem gimana? Ya dibikin musik dong biar kita enak, biar orang pada datang. Jadi pas nyoblos, ya kan, dengar lagu apa? Ayu Ting Ting. Salah alamat, jangan sampai salah nyoblos. Nah, kalau udah tua, kadang-kadang kalau dengerin musik suka marah Pak. Pusing katanya. Jangan gitu ya. Kecilan, darah tinggi. Ya gimana nggak pusing, orang kayak hajatan 7 turunan gitu. Di dalam TPS kan kecil, cuma berapa sih TPS ukurannya, ya jangan usah gede-gede, kecil aja. Lagu ini salah bungo. Lagunya yang kecil aja, nggak usah gede-gede. Ya. Campur sari aja. Ya nggak apa-apa. Sekarang dia bisa ngomong gitu, nanti kalau udah tua ngerasain. Namanya. Ini lagi muda nih sekarang, kuping lagi sehat. Nanti udah tua, udah pasti kurang dengar. Apa umurnya Pak? Iya. Sama-sama tua udah diam. Ya nggak apa-apa ya. Jadi memang di satu kelompok itu pasti ada yang seperti Bu siapa namanya? Jupe. Ya. Kalau nggak gitu nggak rame, ya. Iya. Jadi ambil positifnya. Iya Pak. Jadi kalau kita ngambil positif, insya Allah hidup kita positif. Iya Pak. Kalau ngambilnya yang negatif mulu, ya nanti negatif terus, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, ya. Saya nggak bosen-bosen. Sebenarnya di RW 5 ini kompak, ya. Ibu-ibunya segala macamnya kompak, ya. Macam-macam Pak. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Kalau memang ada pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya. 5 hal tadi yang saya sampaikan dengan 8-7 rincian, ya.
tolong saya sampaikan sekali lagi, ibu-ibu dengarkan, ya. Cuman kalau ibu-ibu mau lebih dengar lagi, ya, mau ngulang lagi, nanti Pak Latif masukkan ini ke YouTube. Tahu YouTube nggak? Klik aja di situ ya, PSN RW 05 pasti nimbul, tetap di situ dilihat. Nah itu yang disampaikan dan ibu yang tanya itu pasti terdengar di situ. Ya. Terus juga yang terakhir saya sampaikan di kelurahan ada penambahan staf, ya, staf baru dari Menteng Dalam, yaitu Bu Parmi. Silakan Bu Parmi berdiri. Kenal nggak ya Bu Parmi? Iya. Ini kalau di Menteng Dalam nggak pernah lewat Posyandu, PSN apa Bu ini nggak pernah lewat. Rajin, ya. Jadi nanti temannya Bu Eti, ya, Pak Hamidi, ya, Pak Hamidi sekarang dikasih Kesmas di bawahnya, ya. Terus Bu Parmi, terus ada Bu Tri, ya. Karena Kesmas kegiatannya banyak, jadi pasukannya harus banyak, ya. Seperti itu ya. Pak Sekolnya belum dikenalin, Pak. Bukan buat lurah atau jajarannya, tapi kegiatan pemerintah itu semua untuk masyarakat. Untuk ngejalanin tugas-tugas kita sama-sama, seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, kita satu tim. Jadi saling tanya aja kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau butuh bantuan, saling tanya dan saling membantu.